Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sultan Ali Ma'ruf, mahasiswa keperawatan dari IIK Strada Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan penyakit pada sistem kardiologi yang akan saya jelaskan pada video berikut. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang penyakit stroke. Stroke adalah kondisi di mana pasokan darah ke otak terganggu. Stroke ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu stroke yang diakibatkan karena penyumbatan atau sering disebut stroke iskemik, dan pecahnya pembuluh darah atau stroke hemoragik. Kondisi ini menyebabkan area tertentu pada otak tidak mendapat suplai oksigen dan nutrisi, sehingga terjadi kematian sel-sel otak. Gejala stroke umumnya terjadi di bagian tubuh yang dikendalikan oleh area otak yang rusak. Adapun gejala yang dialami oleh penderita stroke yaitu meliputi lemah pada otot-otot wajah yang membuat satu sisi wajah turun, kesulitan untuk mengangkat kedua lengan akibat lemah atau mati rasa, kesulitan untuk bicara, disarteria, kesemutan, dan kesulitan mengenali wajah. Pencegahan stroke ini hampir sama dengan cara mencegah penyakit jantung, yaitu dengan menerapkan pola hidup sehat seperti menjaga tekanan darah agar tetap normal, tidak merokok dan tidak mengonsumsi minuman beralkohol, menjaga berat badan ideal, berolahraga secara rutin, dan menjalani pemeriksaan rutin untuk kondisi medis yang diderita. Penyakit yang kedua adalah penyakit kardiomiopati. Kardiomiopati adalah penyakit akibat kelainan pada otot jantung. Penyakit ini akan menyebabkan berkurangnya kemampuan jantung untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Gejala kardiomiopati bisa bervariasi, mulai dari lelah, nafas pendek, pusing, sampai nyeri dada. Namun gejalanya akan muncul dan berkembang seiring dengan penurunan kinerja jantung dalam memompa darah. Beberapa gejala yang bisa muncul adalah denyut jantung tidak teratur, penglihatan berkunang-kunang, jantung berdebar-debar, dan batuk terutama saat tidur terlentang. Yang ketiga adalah penyakit jantung koroner. Jantung koroner adalah kondisi ketika arteri koroner tersumbat oleh timbunan lemak. Penyakit ini menimbulkan keluhan berupa nyeri dada, sesak nafas, dan gejala serangan jantung. Ada banyak faktor yang bisa meningkatkan resiko terkena jantung koroner, antara lain merokok, menjalani pola hidup yang tidak sehat, atau menderita penyakit tertentu seperti hipertensi atau kolesterol tinggi. Penyakit ini dapat ditandai dengan gejala sesak nafas, lemas, dan nyeri dada yang menjalar ke lengan atau punggung. Dan apabila tidak segera ditangani oleh dokter, penyakit jantung koroner dapat menyebabkan serangan jantung, gangguan irama jantung, atau gagal jantung. Yang keempat adalah penyakit gagal jantung. Gagal jantung adalah kondisi ketika jantung melemah sehingga tidak mampu memompa darah yang cukup ke seluruh tubuh. Penyebab gagal jantung adalah kondisi atau penyakit yang membuat jantung melemah atau mengalami kerusakan. Beberapa kondisi atau penyakit yang dapat menyebabkan gagal jantung antara lain penyakit jantung koroner, hipertensi, atau anemia. Gejala utama gagal jantung adalah sesak nafas, mudah lelah, serta pembengkakan pada kaki dan pergelangan kaki. Adapun pencegahan utama gagal jantung adalah dengan menjalani gaya hidup sehat, yaitu dengan mengkonsumsi makanan bergizi seimbang, membatasi asupan garam, gula, dan lemak jenuh, serta berolahraga secara rutin. Selain itu, juga perlu dilakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin, terutama tekanan darah, gula darah, dan kolesterol, untuk mendeteksi gangguan kesehatan yang dapat menyebabkan gagal jantung. Yang terakhir adalah penyakit jantung bawaan atau congenital heart disease, yaitu kelainan pada struktur dan fungsi jantung yang sudah ada sejak lahir. Kondisi ini dapat mengganggu aliran darah dari dan ke jantung, sehingga bisa berakibat fatal. Penyakit jantung bawaan juga dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu sianotik dan asianotik. Sianotik menyebabkan rendahnya kadar oksigen dalam darah yang ditandai dengan semburat biru di kulit serta kesulitan bernafas. Sedangkan penderita asianotik umumnya tidak mengalami kondisi tersebut. Gejala penyakit ini antara lain irama jantung tidak normal, kulit berwarna biru, sesak nafas,
tidak dapat makan atau tumbuh secara normal, dan pembengkakan jaringan tubuh atau organ.